Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 6. Waalaikumsalam. Oke. Kami dari kelompok 6. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai sebentar, Bapak. Mana ya? Nah, kali ini kami akan membahas mengenai pemanfaatan mobile apps dalam pencatatan keuangan. Nah, izinkan perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Fidini Fayuda sebagai moderator, dan saya bersama tim saya ada Alvina Ramadewi, ada Deva Wayu Wulandari, ada Sania Zaro Afrina Halwa, dan Dea Aprilia Wibowo. Nah, pada kali ini ada 5 poin yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Yang kedua ada metodologi penelitian yang digunakan. Ada yang ketiga ada pemecahan masalah. Yang keempat ada kesimpulan dan yang terakhir ada saran. Nah, baik tanpa perlu berpanjang kata lagi, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada presentator untuk memaparkan materinya. Dimulai dari latar belakang masalah. Izin masuk. Jadi latar belakangnya adalah digital pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis seharusnya utamanya banyak individu dan pelaku UMKM masih Maaf, mencatat secara umum. mohon maaf, Vidi PPT-nya belum kelihatan. Oh, Iya, Fit. gimana? Bisa dibantu gak? Di kamu. Aisyah, anjir. Sudah kelihatan. Di anusan, Mais. Oke, saya lanjutkan. Jadi hal ini dapat berdampak pada ketidaktahuan aliran uang, kebocoran dana, kesulitan mengatur keuangan, hingga kesulitan menabung. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi mobile menjadi solusi yang menarik untuk dieksplorasi. Lalu, apakah aplikasi ini menjadi aplikasi yang efektif dalam meningkatkan pencatatan dan pengendalian uang? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami menggunakan metode studi literatur atau literatur review dengan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan aplikasi mobile dalam pencatatan keuangan. Kami menggunakan sumber artikel dari penelitian, laporan studi kasus, dan review terkait aplikasi mobile untuk keuangan. Selain itu, menggunakan jurnal ilmiah dari database terpercaya seperti Google. Mbak Deva. Ba- Baik, di slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu mobile apps atau dalam bahasa Indonesia disebut aplikasi seluler. Jadi, mobile apps merupakan program software yang dirancang khusus untuk
seperti smartphone atau tablet. Artinya aplikasi ini memang dibuat agar bisa diakses dengan mudah kapan saja, di mana saja lewat HP tanpa harus pakai komputer atau laptop. Di dalam mobile apps ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu didesain untuk layar kecil. Jadi tampilannya lebih sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua itu biasanya diinstal melalui Play Store atau App Store, tergantung jenis perangkat yang digunakan. Nah, salah satu jenis mobile apps yang saat ini semakin banyak digunakan itu kayak mobile apps pencatatan keuangan. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis smartphone yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau transaksi keuangan secara digital. Pengguna bisa mencatat pemasukan, pengeluaran, utang piutang, bahkan melihat laporan keuangan secara otomatis hanya lewat HP saja. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, apa ya? Selanjutnya ada efektivitas aplikasi keuangan dalam meningkatkan kesadaran pengeluaran. Nah, jadi aplikasi sebagai alat peningkatan kesadaran keuangan menurut jurnal dari Aisila Nureski, fitur pencatatan transaksi dan dashboard interaktif sangat membantu meningkatkan kesadaran pengeluaran. Aplikasi dapat mencatat transaksi secara real-time dan menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, tabel yang memudahkan pengguna memahami alur keuangan mereka. Lalu relevansi dalam penelitian oleh Farrell dan Endra di KK tahun 2024 dari ITS juga menunjukkan bahwa si manajemen keuangan sangat membantu mahasiswa dalam keputusan finansial lebih bijak. Sementara pada jurnal terkait lainnya yang disusun oleh Avan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan e-wallet seperti Dana merasa terbantu dalam mengelola pengeluaran sehari-hari karena adanya fitur pencatatan dan kemudahan transaksi. Jadi, berdasarkan data dan jurnal yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa aplikasi keuangan mobile secara nyata mampu meningkatkan kesadaran pengeluaran, baik dari individu, pelaku UMKM, maupun para mahasiswa. Selanjutnya, Selanjutnya, dampak aplikasi terhadap perilaku menabung dan investasi. Aplikasi vintage mendorong perubahan positif dalam perilaku menabung dan investasi pelaku UMKM. Fitur pencatatan otomatis dan notifikasi pengeluaran membantu meningkatkan disiplin keuangan dengan mencatat arus kas secara real-time dan meningkatkan pengguna untuk mengelola pengeluaran. Integrasi langsung dengan rekening dan dompet digital mempermudah pemantauan pemasukan dan pengeluaran, sehingga keputusan keuangan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Selain itu, kemudahan akses melalui aplikasi mobile mengurangi hambatan seperti waktu dan biaya, sehingga proses menabung dan investasi menjadi lebih praktis. Bagi pengguna dengan literasi keuangan yang baik, aplikasi ini membuka peluang untuk memanfaatkan produk investasi seperti deposito, reksadana, atau saham dengan lebih percaya diri. Hal ini juga mendorong diversifikasi investasi, menghindari gaya hidup konsumtif, serta membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, seperti mengatur arus kas, membayar utang tepat waktu, dan menghindari penggunaan layanan pay later secara berlebihan. Selanjutnya, hambatan penggunaan. Hambatan penggunaan dalam menggunakan mobile apps yang pertama ada faktor psikologis, yaitu materialisme, keinginan kuat untuk memiliki barang mewah atau mengikuti tren mendorong penggunaan pay later secara berlebihan. Kemudian ada kecemasan, yaitu kekhawatiran akan keuangan atau ketidakmampuan melewatkan diskon atau sale yang memicu pembelian impulsif. Yang kedua ada literasi keuangan rendah. Pemahaman terbatas tentang bunga, risiko hutang, dan manajemen keuangan menyebabkan penyalahgunaan pay later dan sikap uang untuk dihabiskan dalam jangka pendek memperburuk pengelolaan keuangan. Yang ketiga ada kemudahan akses pay later. Proses pengajuan cepat dan batas kredit tinggi memudahkan pengeluaran di luar kemampuan finansial dan integrasi pay later di e-commerce meningkatkan godaan belanja impulsif.
Dan yang terakhir ada dampak sosial ekonomi, yaitu penghasilan rendah yang di bawah UMR membuat pengguna bergantung pada pay later untuk kebutuhan mendesak. Dan tekanan gaya hidup, khususnya pada usia 18 sampai 27 tahun, akan memperarah perilaku konsumtif. Selanjutnya ada perbandingan antara pencatatan manual dengan pencatatan dengan menggunakan aplikasi. Yang pertama itu ada efisiensi waktu, yang mana kalau misalnya catatan menggunakan manual pasti membutuhkan waktu yang lama karena semua dicatat dan dihitung secara manual atau dicatat dan dihitung satu-satu. Berbeda dengan menggunakan aplikasi yang mana akan lebih cepat dalam pencatatannya karena ada sistem yang namanya otomatisasi. Jadi dalam mencatat dan dihitung itu secara otomatis akan terinput. Dan yang kedua ada akurasi. Kalau berdasarkan pencatatan manual, maka kemungkinan akan sering terjadi kesalahan, adanya selisih dalam pencatatannya karena perhitungannya dicatat secara manual. Berbeda dengan aplikasi karena di aplikasi pasti ada fitur untuk mencegah pencatatan ganda yang mana eh, tujuannya untuk meminimalisir adanya ketidakvalidan data agar data menjadi lebih akurat. Yang ketiga yaitu ada aksesibilitas dan skalabilitas. Aksesibilitas dalam pencatatan manual tentunya pasti hanya menggunakan seperti beberapa alat tulis dan buku catatan dalam pencatatannya. Berbeda dengan menggunakan aplikasi, aksesibilitas dalam pencatatan dengan menggunakan aplikasi bisa diakses di berbagai tempat dan hanya membutuhkan beberapa perangkat saja seperti HP yang mudah dibawa dan laptop itu saja. Dan skalabilitas dalam pencatatan manual itu karena semakin banyaknya data transaksi, maka pencatatan manual akan mengalami kewalahan dalam pencatatannya. Berbeda dengan aplikasi karena dia bisa menampung banyaknya berapapun itu transaksinya. Yang keempat yaitu ada keamanan dan backup. Kalau dalam pencatatan manual, karena kita menggunakan buku dalam pencatatannya, maka kemungkinan bisa terjadi kehilangan data karena eh, buku yang kena air, maka buku itu akan rusak dan data pun akan hilang. Berbeda dengan menggunakan aplikasi karena di aplikasi tentunya ada backup data yang disimpan di cloud computing tadi, jadi data akan lebih aman dan tidak hilang. Yang kelima yaitu ada biaya. Biaya yang digunakan pencatatan manual memang lebih murah dibandingkan dengan aplikasi karena hanya membutuhkan biaya untuk buku saja dan menggunakan aplikasi gratis. Berbeda dengan menggunakan aplikasi karena memang aplikasi ada fitur sebentar. Berbeda dengan menggunakan aplikasi, aplikasi memang membutuhkan biaya langganan seperti beli lisensi, tapi sudah bersebanding karena adanya fitur yang bisa mempermudah pekerjaan agar lebih cepat. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus keberhasilan penggunaan aplikasi keuangan di UMKM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang studi kasus keberhasilan penggunaan aplikasi keuangan di UMKM yang diambil dari jurnal berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Mobile bagi Peningkatan Kinerja UMKM, karya Mutiara Salsabila dan rekan-rekan yang diterbitkan pada tahun 2024. Pada jurnal ini, peneliti mengambil studi kasus pada sebuah UMKM bernama Ayam KFC Family yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, UMKM ini mengalami berbagai kendala, seperti pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini itu tentu menyebabkan pemilik usaha kesulitan dalam mengetahui berapa omset harian yang diperoleh, berapa besar keuntungannya, dan sulit menyusun laporan keuangan.
Nah, melihat permasalahan tersebut, peneliti itu mengimplementasi penggunaan aplikasi buku warung, yaitu sebuah aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile yang bisa diakses melalui smartphone. Aplikasi ini memudahkan pelaku UMKM dalam mencatat penjualan, pembelian, utang piutang, hingga menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Hasilnya tuh cukup signifikan karena dalam waktu sekitar 2 minggu setelah penggunaan aplikasi itu, UMKM ini mampu mencatat pendapatan sebesar 5 juta dengan rata-rata pendapatan harian sekitar 357.000. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan juga dapat langsung dihasilkan dari aplikasi, sehingga pemilik usaha itu bisa menyusun target penjualan secara lebih akurat dan membuat perencanaan bisnis yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi keuangan yang berbasis mobile itu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Aplikasi seperti buku warung tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi harian saja, tapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan membuka akses terhadap permodalan dari pihak eksternal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile itu tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha saja, tapi juga bisa digunakan bagi individu yang ingin mengatur keuangan pribadinya. Saat ini tuh tersedia banyak sekali pilihan aplikasi keuangan di Play Store seperti Dompetku, catatan keuangan harian, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk individu. Demikian, lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian faktor psikologis, apakah pengguna merasa lebih terkendali saat memakai aplikasi? Nah, faktor psikologisnya ada tiga, yaitu yang pertama kecemasan, yang kedua stres finansial, dan yang ketiga tekanan emosi, dan yang ketiga depresi. Kecemasan timbul karena beban utang, bunga yang tinggi, dan cara penagihan yang mengintimidasi. Kemudian timbul rasa malu jika penagih menghubungi keluarga. Yang kedua, stres finansial. Tekanan emosional dari ketidakmampuan membayar pinjaman akan berpengaruh pada kesehatan mental secara umum. Dan yang terakhir, depresi, yaitu tekanan berat berkelanjutan dapat menyebabkan perasaan putus asa, resiko tindakan melukai diri, sampai bunuh diri. Kemudian kesimpulannya yaitu pemanfaatan mobile apps terbukti membantu pencatatan keuangan secara lebih efektif dibandingkan metode manual. Kemudian aplikasi meningkatkan kesadaran, efisiensi, dan pengendalian pengeluaran. Ada tantangan berupa pemahaman teknologi dan keamanan data yang perlu diantisipasi, dan pemanfaatan aplikasi bisa menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki literasi keuangan masyarakat. Selanjutnya, saran. Kemudian sarannya penting untuk meningkatkan edukasi literasi digital dan finansial agar lebih banyak orang mampu memanfaatkan aplikasi keuangan secara optimal. Pengembang aplikasi ini juga perlu menyederhanakan antarmuka agar mudah digunakan oleh pemula. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengembang sangat dibutuhkan untuk memperluas akses serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Inovasi fitur juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna guna mendorong peningkatan penggunaan aplikasi keuangan secara berkelanjutan. Baik, Bapak. Jadi sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada pertanyaan yang Oke, disampaikan, Bapak. mungkin pertanyaan singkat saja ya. Ini kan tadi membahas mobile apps dan pembahasannya bagus ya. Maksudnya eh, dari beberapa sudut pandang. Mungkin kalau berbicara sesuai dengan prodi kalian akuntansi syariah, itu kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk kalian? Ya, istilahnya menerapkan mobile tapi juga untuk mendukung kalian sebagai seorang akuntansi syariah. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa berdiskusi dulu untuk Oke, siap. menentukan jawabannya ya, Bapak. Ya, silakan, silakan.
Izin masuk, Bapak. Jadi mungkin salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan itu ada uh, Accurate Online. Meskipun dari kami belum pernah menggunakan aplikasi ini, tetapi fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini itu ada pembukuan otomatis, laporan keuangan lengkap mulai dari laba rugi, neraca, dan arus kas, serta ini itu bisa digunakan di kalangan UMKM, toko-toko kecil, toko-toko retail, jasa, dan juga bisa digunakan dalam segi akuntansi yang profesional. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan. Izin Oke, masuk juga Bapak. silakan. Jadi dari Akurat tadi itu ada Mayop. Nah, Hmm. biasanya kalau kita untuk belajar pencatatan, biasanya pendidikan itu menggunakan aplikasi ini untuk mencatat seperti membuat transaksi harian, membuat jurnal secara otomatis, buku besar, laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Itu juga sebenarnya sama dengan yang akurat tadi, tapi kita biasanya kalau di dalam dalam pembelajaran di pendidikan itu biasanya menggunakan Mayop, seperti di apa ya, biasanya digunakan di SMK gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, mungkin untuk kelompok ini cukup ya presentasi dan tanya jawabnya. eh Boleh dilanjut untuk kegiatan lain. Nanti gini sih, apa namanya? Masih ada ini ya satu tugas kecil yang nanti saya share ke kelas ya. Nanti mungkin sementara fokus ini dulu sih. Nanti akan saya rekap gitu ya. Saya rekap sekaligus nanti untuk penilaian di tanggal 4 besok gitu ya. Oke. Ini karena ini sudah sebagai kelompok akhir sebelum Jumatan. Makasih atas waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Terima Bapak. kasih, warahmatullahi Pak. Oke, wabarakatuh. Terima kasih, sami-sami. Pak.